Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi naqtadi. Nahmadullaha wa naskuru ala fadli zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya nasibi taqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kaffah wa la tattabi'u khutuwas syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di Masjid Nabawi, Jalan Mawar, Pasar 5, Padang Bulan, Medan yang kita cinta ini. Selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa hijrah mengajarkan kita banyak hal. Bukan sekedar hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Selain itu mengajarkan kita juga peradaban, adanya peristiwa syariah, peristiwa akidah, peristiwa akhlak untuk menuju apa? Islam yang kafah. Membangun masjid, majlis taklim bukanlah hal yang susah untuk saat ini. Banyak dana dan bantuan kalau kita bangun, insya Allah pasti akan terbentuk dan cepat itu. Beda kita dengan zaman Rasulullah SAW. Ketika beliau membangun masjid, luar biasa susahnya, hingga harus hijrah beliau ke Madinah. Itulah Masjid Nabawi yang pertama dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Rasulullah sebelum membangun masjid sudah membentuk karakter-karakter umat yang tangguh, yang luar biasa, dan mereka begitu cinta dengan Islam, dan mereka generasi Rasulullah memilih Islam itu sebagai pilihan utama dan apapun resikonya. Contohnya kayak Bilal bin Rabah, luar biasa menjadi Islam pilihan utama. Padahal ketika itu Islam tidak menawarkan kekayaan, jabatan, dan segala macam. Akan tetapi mereka luar biasa, walaupun disiksa, dihina, dan segala macam, itulah pilihan mereka menjadi orang Islam yang kafah. Beda dengan sekarang, ketika orang memilih Islam sebagai jembatan untuk duduk di kursi yang empuk, menggunakan atribut-atribut Islam, keluar masuk pondok pesantren dan majlis taklim, mengasih bantuan. Setelah terpilih menjadi seorang yang terjabat dan segala macam, bahkan melupakan Islam. Bahkan yang lebih ironis lagi, memusuhi Islam. Inilah kita, kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang tak melihat Islam itu sebagai keistimewaan. Yang membuat ciri khas Islam hilang, ya umat Islam itu sendiri. Hari ini harga sebuah keyakinan orang bisa membeli. Berapa sih sebuah keyakinan umat Islam? Ketika kita tak melihat lagi Islam itu sebagai pilihan utama, inilah penyebabnya. Kenapa bisa terjadi? Inilah yang diprediksikan oleh Rasulullah, hubbud dunya wa qariyatil maut. Apa itu? Cinta kepada dunia dan takut pada mati. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya daripada hijrah itu. Hidup ini harus berubah untuk menjadikan kita hidup yang baru, yang lebih islami dan kafah. Barang siapa yang tidak mau berubah, maka dia akan menjadi punah. Kita lihat Fir'aun, Namrud, Abu Lahab, Abu Jahal, Mustafa Kamal Atatürk, mereka orang-orang yang telah punah. Kenapa? Mereka tidak pernah mau mengikuti apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Kita bisa lihat sekarang dan dulu ada yang namanya surat pos, ada yang namanya interlokal, ada nama telegram, ada namanya pager, ada namanya lagi HP Nokia. Kemana barang-barang ini semua?
mereka sudah punah. Kenapa mereka bisa punah? Karena mereka tidak bisa beradaptasi dan memperbaharui bagaimana untuk hidup yang lebih mantap biar orang bisa mempergunakannya. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pada hakikatnya ketika umat Islam seharusnya menjadi kuntum khairu ummatin, umat yang baik. Akan tetapi apa yang kita lihat sekarang? Kita umat Islam suka tidak 100%. Ibadah tidak serius, bisnis tidak serius, hidup tak serius. Kenapa ini terjadi? Karena kita meninggalkan karakter kita umat Islam yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib mengatakan ciri-ciri orang yang sukses mau menghijrahkan diri itu ada 4. Apa itu? Yang pertama yaitu takut dan malu kepada Allah. Masya Allah, luar biasa, takut dan malu begitu berhadap Allah. Walaupun tidak nampak Allah di matanya, tapi dia merasa Allah itu memperhatikannya. Bagaimana dengan kita sekarang umat Islam di negeri ini? Apakah kita malu? Tengok, kita lihat. Tiap tahun kita memperingati hijrah. Apa yang bisa kita petik dari sebuah hijrah ini? Kita korupsi nomor 1 di Asia adalah negara Indonesia. Mempunyai utang yang bunga yang cukup besar adalah Indonesia. Penghafal Al-Quran terbanyak di dunia pun ada di Indonesia. Bahkan masjid yang terbanyak di dunia pun ada di Indonesia. Kenapa? Ada apa yang terjadi dengan Indonesia? Ada apa dengan Indonesia? Pertanyaannya. Karena perintah Allah kita kerjakan dan larangan Allah tidak kita tinggalkan. Inilah akibatnya. Sehingga bangsa kita tidak bisa membuahkan keberkahan. Baldatun thayyibatun wa ghafur, makin jauh dari negara yang kita cinta ini. Itu yang pertama. Lalu ciri-ciri yang kedua adalah orang yang sukses itu adalah ridho dan sedikit dan selalu qanaah, merasa cukup dan tidak mengeluh dengan adanya musibah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wa anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah berikan ketakutan, Allah berikan sedikit daripada kabar tidak ada makan dan segala macam. Mereka orang-orang yang sabar dan merasa qanaah, selalu rendah diri, tidak berlebih-lebihan. Inilah orang-orang yang jauh dicintai oleh Allah dan dia merasa orang ini betul-betul adalah dekat dengan Allah. Pemberian musibah atau segala macam tidak selalu menafsirkan adalah hal-hal yang negatif, selalu berpositif kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang sukses dalam hijrah adalah orang yang bertakwa ketika mengerjakan Islam tidak pilih-pilih. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan lengkap. Ketika dia disuruh sholat, dia sholat. Ketika dia disuruh zakat, dia pun zakat. Ketika dia disuruh meninggalkan riba, dia pun meninggalkan riba. Islam itu bukan seperti rumah makan Padang yang dihidangkan 5 macam, yang kita makan cuma 2, lalu 3 itu kita kembalikan karena kita tidak suka. Seakan-akan kita berkata kepada Allah, ya Allah, saya suka sholat, tapi saya tidak suka puasa. Ya Allah, saya suka haji, tapi saya tidak suka zakat. Bukan itu Islam. Ibnu Rajab Al-Hambali, pengarang kitab Fathul Bari, pernah mengatakan, hijrah yang sempurna itu adalah meninggalkan yang Allah larang, bukan mengerjakan yang Allah perintahkan. Sekali lagi saya katakan, hijrah yang paling mantap itu adalah meninggalkan yang Allah larang, bukan mengerjakan yang Allah perintahkan. Ketika hari Jumat azan berkumandang, saya rasa kita umat Islam di kota Medan ini tidak terlalu susah untuk mendatangi masjid dan ramai masjid. Begitu juga dengan 5 waktu. Mengerjakan perintah Allah jauh lebih mudah. Yang lebih sulit sekarang apa? Meninggalkan larangan Allah. Pertanyaannya kaum muslimin, betapa banyak yang sholat itu masih makan riba, mobil riba, HP riba, membayar cicilan bank dengan riba, suap sana suap sini, masuk ke korupsi. Tak mudah meninggalkan riba, apalagi kita yang berbisnis. Padahal Allah telah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu riba. Kaum muslimin tanggal Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau makan riba. Itulah Allah luar biasa mengatakan. Nabi bersabda, tidak dikatakan kamu beriman sebelum hawa nafsu itu tunduk apa yang telah saya bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Allah bilang jangan makan riba.
Tapi negeri ini ekonominya dibangun dengan sistem pondasi riba. Kita harus tahu 70 pintu daripada dosa riba. Yang paling kecil adalah satu, seperti kita berzina dengan ibu kandung. Masya Allah, luar biasa. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari dari sekarang kita coba pelan-pelan mengikis kebiasaan yang tidak baik itu. Sampai kapan kita terjerumus pada masalah-masalah yang tidak Allah inginkan? Sampai apakah Allah akan mengirimkan malaikat maut baru kita berhenti? Mari kita pikirkan dari sekarang. Lalu yang terakhir kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri orang yang sukses itu yang terakhir adalah selalu mempersiapkan diri. Siap di dunia hijrah, siap di akhirat hijrah. Kaum muslimin, siap di dunia hijrah. Apa maksudnya? Jangan sampai kita katakan kepada anak kita bahwasanya dunia itu tidak penting, dunia itu tidak dibawa mati. Inilah doktrin yang salah kepada anak kita selama ini. Sehingga dia tidak ada motivasi hidup, sehingga dia kalah bersaing dan tidak tahu harus apa dikerjakan. Inilah doktrin yang salah. Katakan kepadanya, carilah dunia sebanyak-banyaknya. Ambillah apa yang kau dapat di dunia, tapi jangan lupa inilah jalan untuk menuju akhirat. Bagaimana kita akan enak berzikir, duduk sholat di masjid, sementara periuk kita sudah tak berasap lagi. Lalu kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang siap hijrah itu adalah di akhirat siap hijrah. Kenapa? Ketika orang yang tidak mau pulang ke akhirat, ada apa dengan dia? Berarti ada masalah dia dengan dunia akhirat. Kaum muslimin, Rasulullah selalu bersabda, "I'mal li dunya ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan." Bekerjalah engkau dunia seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa engkau bekerja untuk di akhirat. Apa? Beramal seolah kamu mati besok. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat hijrah kita yang pahit, yang selama ini kita belum mengungkap apa itu sebuah hijrah. Selama ini kita selalu memunafikkan diri kita sendiri. Sudah saatnya lah kita kaum muslimin, mari apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah hendaklah kita taati. Kalau tidak, kita umat Islam tidak akan pernah dapat membuat kita ciri khas. Kita akan kehilangan ciri khas sendiri. Umat lain akan bangga dengan umat Islam. Kenapa? Kita memiliki karakter yang tidak dimiliki oleh orang lain. Barakallahu li wa lakum mimma fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.